Sam langsung menghubungi Riko yang masih di hadapan Rea di rumahnya. Pak Sam menelpon, Bu. Riko memberitahu Rea. Halo Pak, sapa Riko mengangkat panggilan. Halo Riko, kita meeting dengan seluruh staf di kantor sekarang dan tolong hubungi kuasa hukum, ucap Sam. Baik Pak, ucap Riko. Panggilan berakhir, Riko menatap Rea. Ada apa Pak Riko? Tanya Rea. Pak Sam sepertinya sedang di jalan, Bu. Saya permisi dulu, ucap Riko sopan. Apa yang Sam barusan bilang, Pak? Tanya Rea khawatir dan perasaannya menjadi semakin tidak enak. Pak Sam meminta rapat dan menghubungi kuasa hukumnya. Jelas Riko. Tapi untuk apa ada kuasa hukum, Pak? Tanya Rea tidak mengerti. Maaf Bu, saya juga tidak paham dan sepertinya Pak Sam sedang menyetir dan dia terdengar tergesa-gesa, ucap Riko. Rea terdiam. Tidak ada hal yang ia ketahui untuk menebak apa yang sebenarnya terjadi dan kemana Sam selama itu, hingga Riko datang mencarinya. Handphone Riko berbunyi, ada pesan suara dari Sam dari sana yang masih dari Sam. Rapat dengan rekan kerja jam 10 ini, kamu cancel. Rea mendengar suara Sam yang menyuruh Riko untuk membatalkan rapat yang seharusnya sudah berlangsung. Pak Riko, ada apa ya? Apa Sam ada masalah, Pak Riko? Tolong cerita pada saya, pinta Rea. Riko menggeleng. Maaf Bu Rea, bukan saya tidak mau menceritakan pada Bu Rea, tapi ini benar-benar tiba-tiba dan saya juga tidak tahu ada apa. Jelas Riko. Kalau begitu saya permisi dulu Bu, ucap Riko permisi. Ia pun langsung pergi. Rea menghela nafas bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Pak Riko. Ia kembali mendekati Riko yang sudah masuk ke dalam mobilnya. Riko menurunkan kaca jendela mobilnya. Iya Bu, sahutnya. Pak Riko, tolong bilang ke saya apa yang terjadi. Kalau Pak Riko nanti sudah tahu, perasaan saya tidak enak Pak. Pak Riko juga punya istri dan anak kan? Pak Riko pasti nggak mau kan kalau anak dan istri Bapak mengkhawatirkan Bapak? Tanya Rea. Ia meminta. Riko menelan ludahnya, lalu ia pun mengangguk. Baik Bu, ucapnya. Ia pun benar-benar pergi setelah memajukan mobilnya. Riko berjalan cepat untuk bisa sampai di ruangan Sam. Ia tahu tuannya itu pasti sudah sampai lebih dulu. Ia membuka pintu ruangan Sam. Benar saja, Sam sudah duduk di sana menunggunya. Kenapa lama sekali? Kau dari mana saja? Bentak Sam pada Riko. Maaf Pak, saya dari rumah Bapak untuk mencari Bapak tadi, jawab Riko sedikit menunduk. Kamu ketemu Rea? Tanya Sam dengan suara melunak. Riko mengangguk. Sam pun menceritakan semua pada Riko tentang Deon yang mendapatkan kameranya dan video itu. Dia ingin mewujudkan semua permintaan Deon demi video itu, demi harga diri istrinya dan demi kesembuhan istrinya. Tapi Pak, Deon tidak mungkin bisa menjalankan perusahaan sebesar ini sendiri, ucap Riko. Bukan urusanku Riko, aku tidak peduli lagi dengan ini semua, gumam Sam. Riko paham bagaimana perasaan bosnya itu. Terlebih ia bisa menilai bagaimana perhatian Sam pada istrinya dan kehidupannya sekarang. Tidak mungkin ia ingin itu terjadi. Maaf kalau lancang Pak Sam. Riko ingin memberikan saran sebisa yang ia sanggup sarankan yang muncul di pikirannya saat itu juga. Jangan banyak bicara Riko, laksanakan perintah, umumkan kepada seluruh staf, kepala divisi dan semuanya kalau kita akan rapat dan aku akan mengundurkan diri dari perusahaan ini. Gumam Sam memutuskan terburu-buru karena baginya
Raya lebih penting dari segala-galanya. Kalau Bapak mengundurkan diri dan melepaskan semua perusahaan dan rumah, artinya Bapak juga tidak akan memiliki harta ataupun uang, aset dan semuanya. Lanjut Riko. Sam menelan ludahnya. Bagaimana Bapak akan menghidupi istri dan keluarga Bapak yang sekarang? Ibarat kata, kalau Pak Sam menuruti ucapan Deon, Pak Sam akan menjadi gelandangan. Lanjut Riko. Ia pun ikut emosi mendengar cerita Sam akibat ulah Deon, anak ingusan yang tidak tahu apa-apa. Sam menunduk. Tangannya yang berada di atas meja membulat sempurna menahan emosinya. Saran saya, bagaimana kalau Bapak ceritakan semua pada Bu Rea? Saya tidak bermaksud apa-apa, Pak. Tapi terkadang solusi terbaik itu datang dari istri. Jelas Riko. Jangan mengguruiku Riko. Aku cuma punya waktu 24 jam. Tegas Sam. Lagi pula aku tidak mau membuat Rea stres lagi. Pungkasnya. Maaf Pak, saya mengerti. Aku nggak peduli jadi gelandangan sekalipun, asalkan Rea, istriku tidak terbebani dengan ancaman seperti ini dan mengganggu mentalnya. Lanjut Sam. Ia membuang nafas yang begitu berat dan sesak. Baik Pak. Riko mengangguk. Ia tidak berani melawan lagi. Saya akan umumkan rapat dadakan, jelasnya, dan segera beranjak. Saat di luar ruangan, sebelum Riko mengumumkan rapat besar-besaran dan dadakan tersebut, ia langsung menghubungi Rea dan memberitahu semuanya secara singkat. Rea yang berada di ruang tengah langsung memegang tangan sofa dengan tubuh yang sudah gemetar, dan ia terduduk lemah di sofa itu. Ia ingin menangis tapi rasanya air matanya sudah habis. Kenapa video itu masih ada? Ringisnya. Sam berbohong, pekiknya, menutup wajahnya di sofa itu. Biikah yang mendengar langsung panik. Mbak Rea, kenapa? Mbak Rea sakit? Tanyanya khawatir. Rea akhirnya menangis, namun ia juga ketakutan. Ia percaya Sam sudah sangat mencintainya dan dia pun sama. Tapi Deon benar-benar keterlaluan. Pak Sam akan mewujudkan permintaan Deon, Bu, karena Pak Sam tidak mau Ibu Raya menjadi korban ancaman dan tekanan lagi. Harga diri dan menjaga kesehatan Bu Rea lebih penting bagi Tuan Sam. Itu kalimat Riko saat menjelaskan alasan Sam memutuskan akan mewujudkan permintaan Deon. Deon bajingan. Pekik Rea berontak dan langsung dipeluk Biika. Mbak Rea, apa yang terjadi? Tanya Bi Rea yang ikut menangis melihat Rea meski ia tidak tahu apa yang terjadi. Bi, ringis Rea menangis. Sementara itu rapat sudah langsung diadakan. Tentu semuanya bertanya-tanya karena sudah lama rapat besar-besaran seperti itu tidak diadakan. Beberapa bertanya-tanya mungkinkah akan ada pemecatan massal atau perombakan jajaran perusahaan. Riko memasuki ruangan Sam. Sudah Pak, ucap Riko melaporkan. Apa 1,5 jam ke depan memungkinkan untuk mengumpulkan rekan kerja sama yang paling penting di perusahaan Winston? Tanya Sam lagi. Riko terdiam. Sepertinya tidak semudah itu Pak, karena kita tahu perusahaan besar dan yang paling penting di perusahaan kita tidak mungkin bisa menghadiri rapat dadakan seperti ini. Jelasnya. Sam menghela nafas. Oke, biarkan saja mereka. Nanti Deon sendiri yang akan mengumumkan dirinya. Terserahnya bagaimana yang dia inginkan. Lanjut Sam. Riko mengangguk. Lebih tepatnya ia pun berpasrah karena mungkin saja ia pun akan tertendang sebagaimana Sam tidak akan menjadi apa-apa dan siapa-siapa lagi di perusahaan itu. Pak Sam, ucap Riko sebelum mereka berjalan bersama ke ruang rapat. Sam menatap Riko. Kalau Pak Sam berkenan, Pak Sam bisa bergabung di kantor kecil-kecilan teman saya yang baru saja
beberapa minggu bergerak di bidang ekspedisi. Mungkin kita bisa bekerja sama di sana. Dia akan senang. Jelas, Rico. Sam sangat terharu mendengar itu. Dia menghela nafas dan tidak menjawab iya atau tidak. Makasih, Rico. Itu saja yang dia ucapkan untuk usaha asistennya yang setia itu. Saat Sam akan mengumumkan pengunduran dirinya di rapat perusahaan itu, saat itu pula pintu ruangan itu terbuka dan semua mata tertuju pada Rhea yang hadir dan berdiri di sana. "Re?" Sam langsung berjalan cepat pada istrinya setelah sesaat menatap Rico yang menunduk. Ia tahu pasti Rico sudah menceritakan pada istrinya. Di ruangan Sam, ia berbicara empat mata dengan Rhea. Setelah tadi langsung membawa Rhea dari ruang rapat itu, Sam langsung memeluk Rhea dengan sangat dan dengan erat. Tubuh Rhea terasa gemetar namun ia tidak berkata apapun. "Sayang, sorry. Aku akan menjaga kamu seperti janjiku. Video itu tidak akan tersebar," liris Sam. "Aku yang bodoh dan terlalu teledor," ringis Sam. Rhea mendorong tubuh Sam setelah ia pun mencoba menenangkan dan menguatkan diri dengan pelukan itu. "Sayang," Sam ketakutan, "biarkan video itu tersebar. Tidak sulit untuk membuktikan Deon yang menyebar video itu. Deon akan terjerat hukum UU ITE. Aku tidak peduli lagi dengan diriku," tegas Rhea. Sam langsung menggeleng. "No, Rhea, no," tolak Sam. Tidak mungkin ia mau video itu tersebar yang akan membuat istrinya ditonton banyak orang. "Kamu sudah janji pada opamu untuk menjaga nama baik Winston," lirih Rhea. Sam menangis dan bersimpuh di kaki Rhea. Ia menggeleng. "No, Re, no. Nama baik istriku lebih penting dari segalanya." Ia meringis dan menggenggam kedua tangan Rhea dengan sangat ketakutan dan tidak memiliki pilihan. "Aku lebih baik jadi gelandangan dan melepas nama Winston seumur hidupku daripada harus melihat istriku trauma seumur hidup," lanjut Sam. Rhea pun menangis terduduk. Ia kembali memeluk Sam. "Thank you for calling me." Sam benar-benar menangis menjadi sejadi-jadinya meski tanpa bersuara. Ia benar-benar tidak akan memberikan ampunan dan kesempatan bagi keluarganya, khususnya Deon, jika ia memiliki kesempatan untuk membalasnya nanti. "Kita bisa melewatinya berdua bersama-sama," lirih Rhea. Thank you for being here, Rhea. Now I have idea," ucap Sam geram. Ia mengusap wajah istrinya yang basah. Matanya itu menunjukkan keyakinan yang begitu kuat dengan ide yang dimilikinya.